Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Galih Chandra Dewi, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Malang, jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perjalanan pendidikan nasional. Pada topik kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan atas materi yang telah saya pelajari pada topik 1, yaitu tentang perjalanan pendidikan Indonesia, serta memberikan refleksi dari apa yang telah kami lalui. Proses perjalanan pendidikan nasional dibagi dalam 2 periode. Yang pertama yaitu pendidikan masa sebelum kemerdekaan, dan yang kedua yaitu pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yang pertama yaitu kita akan membahas pendidikan sebelum kemerdekaan, di mana pada masa ini pendidikan sebelum kemerdekaan dibagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase prakolonial, dan yang kedua yaitu masa kolonial. Pada masa prakolonial, pada zaman prakolonial ini terbagi dalam 3 zaman, yaitu Islam tradisional, yang kedua yaitu Hindu-Buddha, dan yang ketiga Kristen Protestan. Pada masa prakolonial ini, pendidikan lebih berfokus pada penyebaran agama yang bersifat religius dan keagamaan. Masa kolonial, yaitu sekolah pada masa ini sangat diskriminatif. Karena apa? Karena sekolah pada kala itu didirikan berdasarkan strata atau kelas sosial masyarakat saat itu. Pendidikan pun masih dikuasai oleh adanya kekuasaan, yakni hanya golongan tertentu saja yang bisa merasakan pendidikan kala itu. Sehingga tak banyak rakyat yang bisa mengenyam pendidikan di masa ini. Akibatnya, pada kala itu banyak dari warga pribumi yang mengalami buta huruf dan angka. Selain itu, pendidikan pada masa itu hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan pemerintah Belanda, bukan untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Lahirnya Taman Siswa. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1992, lahirlah Taman Siswa atas gagasan Ki Hajar Dewantara, di mana hal tersebut menjadi kunci dari merdeka dan bebasnya jiwa rakyat dalam perjuangan mempertahankan pendidikan yang layak. Dari sinilah lahir pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu tentang pusat pendidikan, Pancadharma, sistem Among dan semboyan ing ngarsa Sungtuwodo ing Madya Mangunkarso tuturi Handayani yang hingga saat ini relevan untuk pendidikan kita. Selanjutnya adalah pendidikan pada masa sesudah kemerdekaan, di mana pada masa ini terbagi dalam 4 periode. Yang pertama yaitu pendidikan pada masa awal kemerdekaan, di mana setelah bangsa Indonesia merdeka, pendidikan Indonesia tidak terhenti sampai di sini saja. Namun, karena adanya gangguan-gangguan dari para penjajah untuk menjajah kembali Indonesia, mengakibatkan bidang bimbingan dan tujuan pendidikan pada masa awal kemerdekaan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Yang kedua yaitu pendidikan nasional pada masa Orde Lama. Pada masa ini, pendidikan dapat membangun bangsa agar mandiri, sehingga dapat menyelesaikan revolusinya, baik di dalam maupun di luar. Pendidikan secara spiritual membina bangsa yang kuat untuk kemudian bangkit dalam proses pendidikan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu pendidikan pada masa Orde Baru. Pada masa ini, sistem pendidikannya adalah sentralisasi dengan berpusat kepada pemerintah pusat. Namun demikian, dalam dunia pendidikan pada masa ini masih memiliki beberapa kesenjangan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan pada masa reformasi. Pada masa ini, perubahan-perubahan pendidikan mulai muncul, seperti adanya undang-undang pendidikan yang baru dan mengubah sistem pendidikan sentralisasi menjadi desentralisasi. Di samping itu, kesejahteraan tenaga kependidikan perlahan-lahan mulai meningkat, sehingga hal ini memicu meningkatnya kompetensi mereka
lakukan ketika saya nantinya menjadi guru BK. Untuk adaptasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada begitu banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan Indonesia. Salah satunya yaitu prinsip Tutut Wuri Handayani. Prinsip Tutut Wuri Handayani yang menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan saat ini merupakan buah pemikiran beliau. Selain itu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup. Melalui pendidikan, manusia dididik agar menjadi otonom berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratis. Lalu kemudian yaitu implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka. Karena peserta didik mampu mengembangkan setiap modal yang dimilikinya melalui proses pembelajaran yang memerdekakan dan berpusat kepada peserta didik. Untuk refleksi diri saya, setelah saya mempelajari topik tentang perjalanan pendidikan Indonesia, saya menjadi paham mengenai sejarah perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga zaman setelah kemerdekaan, serta buah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah diadaptasi dan diimplementasikan pada sistem pendidikan Indonesia melalui kurikulum merdeka ini. Lalu ketika saya menjadi guru BK, saya akan menuntun peserta didik saya untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pikiran, dan jasmani peserta didik melalui layanan bimbingan dan konseling yang saya berikan agar dapat memperbaiki lakunya, sehingga nantinya peserta didik yang telah menerima layanan bimbingan dan konseling akan mencapai perkembangan yang optimal, sehingga mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidupnya di kemudian hari. Sekian pemaparan materi dari saya untuk topik pertama ini. Apabila terdapat kesalahan penulisan maupun kesalahan pengucapan dari apa yang telah saya sampaikan, saya memohon maaf dan semoga apa yang telah saya paparkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari saya ucapkan